kita tahu bahwa ijazah yang dipersoalkan kan ijazah S1, ijazah SMA juga ya? Iya. Nah, sampai SD itu adalah persyaratan untuk menjadi calon presiden. Dan kita tahu persyaratannya itu ijazah SD, SMP sampai SMA. Kalau S1 itu bukan wajib. Kalau seandainya ternyata di kemudian hari bisa dibuktikan bahwa ijazah itu tidak pernah ada, maka secara teoritis syarat untuk menjadi presiden itu sudah tidak terpenuhi lagi. Rabu pagi, Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Budaya Anies Baswedan mengecek ijazah seluruh aparatur sipil negara di kementeriannya. Hal ini dilakukan menindaklanjuti temuan Menristek dan Dikti terkait ijazah palsu. Langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu, kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Pengecekan ijazah pegawai negeri sipil sesuai dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang penanganan ijazah palsu ASN, TNI, Polri, lingkungan instansi pemerintah. Apabila ada indikasi pemalsuan ijazah atau penggunaan ijazah palsu, maka oknum aparat negara tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sebelah kiri saya Bung Refli Harun. Ceren, cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah kiri saya sini Bambang Wijoyanto, mantan KPK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelah kiri saya Ahmad Yani, Ketua Umum Masyumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Egy Sujana. Allah. Singkat cerita, mulai dari Mas Bambang, kita ini tanggal 9 perdana sidangnya tentang ijazah palsu Tunggu. Jokowi. Katanya lu kan kayak ini. Yang namanya kita tuh siapa? Kita itu TPUA, ya. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Berarti kalian. Betul. Oke. TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Oke. Mengajukan gugatan. Nah, dapat panggilan sudah tanggal 9. Iya, sidang oke. pertama, mengenai ijazah palsu. Poin pentingnya adalah ada dua. Yang pertama, bukti-bukti itu waktu awal Pak Bung Refli ikuti sekali, kita tidak punya, kemudian kita cabut. Ada persoalan kalau dicabut, kenapa itu apa ditekan atau strategi attack? Saya jawab strategi attack karena nanti suatu saat saya gugat lagi. Sekarang saya gugat lagi, membuktikan itu dulu kita cabut tuh karena serangan balik aja. Karena kalau kita paksakan, alat bukti nggak ada, saksi nggak ada, karena Bambang Tri ditangkap. Nah, maka itu berubah menjadi peristiwa pidana dan sudah disidangkan sampai tingkat pengadilan tinggi. Dua sidang itu membuktikan tidak adanya ijazah palsu atau tidak dimilikinya ijazah oleh Jokowi. Kalau karena tidak diperlihatkan di persidangan. Jadi yang terbukti tidak adanya ijazah palsu. Iya, gitu. Berarti dia punya ijazah dong. Yang terbukti. Tidak membawa ijazah asli. Iya. Nah, oke. Ini masih jelas nih. Silakan berkomentar. Satu, apa yang disebut ijazah? Ijazah tuh sekarang udah nggak begitu penting sebenarnya kan? Karena orang yang dilihat adalah ekspertisnya, bukan ijazahnya. Zaman dulu itu penting. Karena orang melihat seolah-olah ijazah itu ukuran rasionalitas orang, kemampuan orang. Tapi sekarang udah nggak begitu penting. Jadi pertanyaannya kalau menggugat, relevansi kepentingannya masih ada nggak? Itu kan? Itu satu. Tapi yang kedua yang saya tahu, dasar gugatan itu bukan soal pentingan itunya. Semua syarat untuk menjadi pejabat negara itu, lo bisa tebak nih arah gugatannya. Itu memerlukan alat konfirmasi, bukan hanya bukti diri berupa KTP, tapi juga sejauh mana jenjang pendidikannya. Karena itu dijadikan syarat kan. Itu kan syarat menjadi pejabat negara biasanya kan jenjang pendidikan kan. Yeah. Nah itu artinya sebenarnya gugatan ini sasarannya ingin mendorong ya, apakah jabatan-jabatan yang diemban seseorang yang ijazahnya dipersoalkan itu justified atau tidak. Dan itu artinya ujungnya legalitasnya punya apa enggak. Dan itu bisa mendekonstruksi seluruh periode kepemimpinan seseorang yang ijazahnya diduga palsu. Begitu kan kira-kira ujungnya? Betul. Terus apa yang ending yang di... Kok endingnya menurut versi Anda? Saya pikir ini kesempatan emas bagi pengadilan untuk membuktikan apakah memang ijazah itu ada atau tidak. Iya betul. Satu itu. Kalau udah ada baru kemudian kan pertanyaannya palsu atau tidak sangat tergantung dari ada tidaknya ijazah itu. Kalau nggak ada ijazah, terus kita mau bilang palsu, bukan palsu, emang nggak punya ijazah. Tapi sampai detik ini sudah 30 orang saksi. 3 dari kita ahli, satunya Rocky Gerung, Profesor Aceng, sama Dr. Taufik ahli pidana. Dari mereka 27 orang. 5 ahli, selebihnya biasa teman SD,
teman SMP. Sobat Egi, pertanyaannya sederhana. Kalau ahli kan ngomong soal pendapat keahliannya. Iya, Ijazah itu maksudnya. ngomong soal peristiwa, Bos. Ini Betul. ada nggak tuh barang itu? Makanya saya bagi-bagi, ada yang ahli, ada yang fakta. Nah, fakta menunjukkan tidak ada yang pernah lihat ijazah aslinya, tidak ada yang pernah, satupun dari SD, SMP, SMA. Ini yang menarik sebenarnya gini. Kan kalau Alul Azaz di hukum perdata itu kan gini, siapa mendalilkan dia membuktikan. Itu berdata. Iya. Ini pidana, Bos, bukan di Solo. Iya kayak kalau gugatan lu sekarang lu jangan bilang. Iya. Gugatan lu kan perdata. Maka saya ingin buktikannya Oh. hasil dari sidang perdata. Oke. Pidana. Orang itu kena nggak ininya dihukum nggak Bambang Tri? Dihukum Dihukum. 4 tahun. Oke. Kalau begitu Sebelumnya 6 tahun. Ini ya memaksakan narasumber yang nggak ngerti. Nggak apa-apa. Ini disinilah objektivitas. Ini objektif, Bang. Nggak apa-apa, Bang. saya menduga sebenarnya argumen yang mau dibangun oleh itu adalah satu. Ini siapa dulu orangnya, kita membahas diskusi siapa nih orangnya? Lu yang menggugat siapa? Jokowi lah. Oh, Jokowi presiden sekarang. Iya. Oh, harus jelas dong namanya. Saya dulu, karena saya ngikutin kasusnya. Saya tutup ini kan udah Mau jalan. jadi gini Bos. Jadi dalam pandangan saya, Egi dengan sangat cerdas mau menggunakan proses pidana itu untuk Ya, membuktikan sebagai alat dalilnya, bukti. ya kan? Dan yang mau dipakai itu adalah keterangan saksi di muka persidangan. Iya. Fakta persidangan pidana. Fakta persidangan Betul. di bawah sumpah. Ya, dimaksudkan. Ya kan? Nah, kalau ini bisa dipakai dan dia diakui, maka itu menjadi menarik. Tapi lagi-lagi sebenarnya ini bukan soal kecerdasan hakim. Mau nggak hakim memeriksa itu? Iya. Itu aja sih sebenarnya. Egi, terima kasih ya. Ya, Selamat sama-sama. berjuang. Sukses untuk di tempat kerjanya. Aku kasih ke siapa nih? Mas Bambang mau pergi, kita persilakan. Coba Assalamualaikum Mas warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Refli Iya. yang dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan seriusnya ada 2. Yang pertama, bahwa ijazah itu walaupun Enggak, saya sudah tahu kasusnya. Maksud saya Sudah. pertanyaannya apa? Pertanyaannya langsung ya. Ya. Apakah konstruk di hukum pidana yang 30 orang saksi sudah disaksikan tidak pernah lihat ijazah aslinya Jokowi? Bisakah kita pakai nanti di pengadilan negeri Jakarta Pusat yang sifatnya perdata sebagai alat bukti Oke. untuk dipersaksikan sebagai bukti memang Jokowi tidak punya ijazah asli? Itu pertanyaan pertama. Oke, saya menjawabnya dari sudut hukum tata negara ya. Kenapa hal ini penting? Karena presiden itu adalah jabatan terpenting dalam sistem pemerintahan presidensial. Karena itu tidak boleh ada keraguan-raguan terhadap dasar legitimasi seorang presiden dipilih kemudian dilantik sebagai presiden. Kita tahu bahwa ijazah yang dipersoalkan kan ijazah S1, ijazah SMA juga ya. Ya. Nah, Sampai SD. Sampai SD itu adalah persyaratan untuk menjadi calon presiden. Dan kita tahu persyaratannya itu ijazah SD, SMP sampai SMA. Ya. Kalau S1 itu bukan wajib. Ya. Kalau seandainya ternyata di kemudian hari bisa dibuktikan bahwa ijazah itu tidak pernah ada, maka secara teoritis syarat untuk menjadi presiden itu sudah tidak terpenuhi lagi. Sehingga bisa dikatakan batal demi hukum. gini, karena ini hukum tata negara, bukan ranah hukum lain, batal demi hukum kan harus ditindaklanjuti dengan proses impeachment, proses pemberhentian. Tapi yang paling bagus adalah memang mengundurkan diri paling cepat. Tidak ada proses lain kan, mengundurkan diri malam ini juga bisa dan lain sebagainya. Nah, sehingga pengadilan ini menurut saya mudah-mudahan mampu membuktikan wasangka yang belum terjawab juga ketika Bambang Tri dan Gus Nur, jangan lupa ada Gus Nur, ada Bambang Tri, dihukum berdasarkan dianggap menyebarkan berita bohong karena mereka kan Gus Nur dan Bambang Tri melakukan sumpah mubahalah. Bambang Tri membuat karya tulis dan dalam karya tulis yang saya baca itu mengatakan ijazah Jokowi ya, Jokowi Undercover 2 mengatakan bahwa ijazahnya itu tidak ada ya, ijazahnya itu palsu dengan berbagai versi kata-kata. Ya, betul. Lalu dipanggil dalam podcast Gus Nur, lalu Gus Nur menantang untuk sumpah mubahalah. Bambang Tri bersedia. Tapi akhirnya 2 orang tersebut dianggap menyebarkan berita bohong. Sebenarnya konstruksinya itu kan berita bohong soal ijazah Presiden Jokowi. Nah, dalam sidang yang saya ikuti secara intens, tidak ada satupun memang saksi yang melihat ijazah asli tersebut. Ya. Maka kan secara secara penafsiran terbalik ya, kontradiksio ya, harusnya kan apa yang dikatakan Bambang Tri atau yang dituliskan Bambang Tri yang kemudian diperkuat dengan mubahalah itu paling tidak belum bisa dibantah, tak terbantahkan. Sehingga sebenarnya harusnya kan tidak ada dasar untuk menghukum baik Bambang Tri maupun Gus Nur. Oke, tetapi permasalahannya adalah kita tidak tahu kenapa beliau tetap dihukum, dan saya baca terakhir sudah sampai tingkat Mahkamah Agung hukumannya ini. Sekarang Dan Mahkamah Agung ditolak. ya,
Kasasinya loh. Iya, kasasinya. Sudah inkrah, sudah. Iya, sudah inkrah dan 6 tahun, 6 tahun atau 4 tahun? 4 tahun. Jadi 4 tahun itu sudah inkrah. Jadi dari 6 tahun ke 4 tahun dikurangi ya. Nah, sudah inkrah 4 tahun. Tapi itu kan menurut saya hukuman yang berat sekali bagi seorang warga negara yang sebenarnya cuma membuat karya ilmiah saja. Pertanyaannya adalah sekarang apa gunanya gugatan perdata ini, perbuatan melawan hukum? Gunanya menurut saya adalah kembali menjadi medan ajang untuk membuktikan apakah ijazah itu ada atau tidak. Nah, tentu fakta-fakta yang bisa dikemukakan mudah-mudahan bisa diterima oleh hakim adalah apa yang tersaji di persidangan pidananya, ya, walaupun ujungnya dihukum, tetapi fakta persidangan tidak pernah membuktikan adanya ijazah itu. Apakah Jadi bisa itu jadi alat bukti? saya kira karena ini merupakan sebuah apa istilahnya ya, sebuah pencarian kebenaran substantif, harusnya hakim mau menerima dong. Kebenaran material. Ya, kebenaran material, ya kan? Jadi karena ini merupakan kebenaran material, tidak formil yang dicari, maka harusnya mau menerima. Sebenarnya ini kan sengketa sengketa perdata, perbuatan melawan hukum yang dimensinya publik, dimensinya tata negara sesungguhnya. Harusnya besok-besok ya, kalau kita melakukan reformasi hukum, gugatan seperti ini harusnya di Mahkamah Konstitusi aja, gugatan keabsahan seorang presiden, biar tidak lari kemana-mana. Bukan di PN ya. Ya, bukan di PN, karena Tapi kalau kan PN ada pelarangan itu juga. nggak ada larang, tapi maksud saya untuk ius constituendumnya, ya kan? Untuk ke depan. Nah, mudah-mudahan ini ditangkap juga oleh DPR dan DPD. Ditangkap dalam pengertian untuk menjadi Untuk impeachment. belum tentu, karena kan kita mencari kebenaran materialnya dulu. Ditangkap untuk digelarnya hak angket. Oh, manggil presiden. Iya, hak angket itu hak melakukan penyelidikan. Seharusnya ini Sama menjadi, hak bertanya juga bisa. kalau bertanya saya kira nggak perlu lagi ya, karena ini kan sudah Langsung hak angket. hak angket langsung melakukan penyelidikan buat tim angket ya, apa istilah pansus ya kan, pansus angket, dan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dan ini so easy, mudah sekali membuktikannya. Kenapa diangkat menjadi pansus angket? Biar ini diselesaikan antar institusi, bukan lagi orang perseorangan warga negara yang punya konsekuensi, ditekan, kemudian dihukum, dipenjarakan dan lain sebagainya. Nah, kalau soal angket mengangket, nah Bang Yani yang di samping saya sudah punya pengalaman ini kan. Pernah jadi anggota DPR. Iya, pernah jadi anggota DPR dan dulu paling jagoan di Komisi 3. jawab itu dulu. Jawablah. Sama-sama kita galau. Jadi Kalau gitu. yang pertama yang paling penting itu menurut saya Bang Edi, Ya, silakan. apa yang dikemukakan oleh Keren Cadas. Nah, ini Keren Cadas beliau ini ya kan. Refli Haru. Haru. RH channel. Channel. Nah, pakai itu. Adalah karena ini sesungguhnya tidak bisa hanya dilihat semata-mata perdata. Kan gugatannya Om Egy ini kan gugatan perdata, perbuatan melawan hukum kan. Iya, betul. Tapi tidak bisa hanya meletakkan dalam perspektif perbuatan melawan hukum dan dalam perspektif perdata. Karena ini menyangkut adalah jabatan yang tinggi di Republik ini, adalah salah satu syarat orang untuk menjadi presiden itu ada di undang-undang, ada di undang-undang dasar, ada di undang-undang ya. Yaitu syaratnya itu minimal SMA. Ijazahnya SMA. Kan ini kan dipersoalkan ijazahnya SMA. Nah, ini ternyata ya kan dalam proses perjalanan diduga keras, ya kan diduga keras, bukan tidak ada ijazah kan, diduga keras bahwa Jokowi tidak mempunyai ijazah asli, ya kan? Seperti itu diduga keras kan. Sebenarnya ini menjadi persoalan yang sederhana kalau memang Pak Jokowi mau seperti itu. Pada waktu sidang kemarin, Bambang Tri yang di Solo, Ya. kan gampang, cukup dia, memang kan itu gugatan itu kan para pihaknya kan bukan Pak Jokowi, dan pihaknya itu antara negara yang diwakili oleh jaksa dengan Bambang Tri dengan Gus Nur yang dianggap melakukan pelanggaran tindak pidana berita bohong dan sebagainya. Tapi karena ini menyangkutnya tidak hanya berhubungan pidananya hal-hal seperti itu, tapi ada kaitannya dengan pejabat publik yang ditunjukkan itu, seharusnya Jokowi gampang, dia bisa memerintahkan seknek apa-apa, cukup nih ijazah saya bawa ke pengadilan. Ya itu idealnya. Ideal kan? Itu udah berlalu, nggak terjadi gimana? Nah, karena ini nggak terjadi sebagaimana dikemukakan tadi, maka peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta hukum ya kan itu sudah menjadi fakta hukum. Fakta hukum yang ada di pengadilan negeri mana dulu kemarin? Solo. Solo. Jakarta. Ya, tergantung Bang Egy. Kan pihaknya Bang Egy nih mau menggunakan fakta hukum itu bisa digunakan atau tidak kan untuk Tadi dijadikan. Bung Refli bilang bisa. Enggak, bukan bisa. Om Egy mau menggunakan atau tidak? Mau. Nah, Justru karena mau, karena saya gugat lagi. Ya, karena Om Egy mau, maka itulah yang harus sebenarnya dijadikan dasar juga. Jadi perdata itu tidak hanya melihat konteksnya. Ini kan gugatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan, hanya urusannya privat. Ini adalah menyangkut urusan yang paling mendasar, ini jabatan tertinggi seorang seperti itu. Nah, jadi menurut saya silakan nanti kan Bang Egy membawa bukti, karena yang digugat ini langsung adresnya Pak Jokowi juga, ya kan, walaupun dengan dalil itu kan bisa kita kesampingkan siapa yang mendalilkan dia membuktikan,
maka Pak Jokowi lebih gampang juga karena dia pihak yang terkait dalam perkara ini, maka dia membuktikan. Satu sisi Bang Egy membuktikan bahwa dia tidak, dia bisa membuktikan bahwa dia ada punya. Sekarang ada proses pembuktian. Tapi pertanyaan seriusnya gini, Bung Yani. Selama ini tentang ijazah palsunya diduga Jokowi ini nggak pernah komentar sedikit pun, nggak ada komentar. Kan sebenarnya cicing itu dong. Ya itu makanya itulah yang membuat orang menjadi tanda tanya. Jadi jangan salahkan publik, jangan salahkan rakyat kalau akhirnya mengaminin apa yang diomongin oleh Bambang sama Gus Nur gitu loh, karena dia tidak memberikan respon. Di sisi lain dia diam saja, tapi dia gerakin kepolisian, kejaksaan untuk menghukum. Nah itu yang itu seharusnya ini jumping pidananya. Seharusnya dibuktikan dulu ini. Proses perdatanya, proses ini ya dibuktikan. Kalau memang ternyata dapat membuktikan, baru dikatakan berita bohong. Jadi bagaimana ada berita bohong, tapi yang aslinya nggak ada gimana seperti itu? Nah gini, waktu konstruksi yang pertama, Bung Refli juga yang bahkan sedikit meragukan saya, ini kenapa dicabut? Nah, saya sudah jujur waktu itu mengatakan saya nggak kuat karena dua hal penting, saksi dan bukti. Nah pertanyaan saya gini, Om Egy, dengan ditangkapnya Bambang waktu kan, itu. boleh kan nanya juga? Boleh. Jadi kan itu kan Om Egy, ini sosok sangka orang di luar supaya Om Egy bisa klarifikasi di forum ini. Sudah. Nah, kan maksudnya gini, Waktu di forumnya channel kan udah saya bukan. Kan Om Om yang mau diklarifikasi. Nah, gini, Om Egy itu kan bukan mewakili diri Om Egy. Ya bukan. Kan mewakili Bambang Tri. Tidak hanya Bambang Tri, Muslim Arbi ya. Nah, sekarang ini bukan yang kedulu. Yang dulu Bambang Tri. Bambang Tri, Gus Dur kan? Nah orang nanya kok Bambang Tri sama Gus Dur aja nggak mencabut? Kan prinsipal. Yang berhak mencabut itu si prinsipal, bukan kuasanya kayak gitu. Kuasanya boleh mundur dong Om Egy. Saya mundur nih karena ini. Nah orang melihat bahwa belum ada statementnya pada waktu itu, makanya harus diklarifikasi sama Om Egy menjelaskan ke publik bahwa seolah-olah kok yang mencabut gugatan ini bukannya si prinsipal yang ada kuasanya kayak gitu loh. Nah gitu. Yang orang nggak. Balik saya tanya nih. Saya jawab dengan tegas. Karena sebelum saya mencabut, saya konfirmasi dong. Ya, kepada Bambang. artinya gini, sudah sepengetahuan dan sudah sepersetujuan gitu dong. Ya, kalau nggak sepengetahuan, masalah dengan setuju dia akan gugat terus. Ganti pengacara. Ini nggak ikut aja sama saya. Artinya fakta. Pencabutan sampai sekarang gugat lagi. Karena itulah bukti kita ada koordinasi, bukan. Dipastikan yang sekarang yang menggugat Gus Nur satu. Gus Nur enggak. Bambang Tri. Rizal Fadila, Muslim Arbi, Taufik Bahudin, sama satu lagi siapa? Aduh. Ya Bambang Tri. Ya tadi Bambang Tri 4 orang berarti ya? 5. Ya 5, satu lagi siapa ya? Aduh, saya lupa. Bambang Tri. Ya, Bambang Muslim Arbi, Rizal Fadila, Taufik Bahudin. Satu lagi siapa deh? Hah? Oh, Hatta Taliwa. Jadi 5 orang yang menggugat. Ya gitu. Jadi sekarang tambahannya itu. Sehingga apa yang dituduhkan dalam tanda kutip macam-macam, insya Allah udah nggak ada itu. Artinya ini kan tanya sama beliau nih, kan beliau ini ahli tata negara. Itu udah ketemu. Bukan implikasi. Ya kan implikasi tadi kan beliau kan menyatakan sekarang angket. pertanyaan yang kedua. Ya angket kan. Angket misalnya asumsi dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Implikasi hukumnya kan udah terbukti nih nggak ada ijazahnya. Bagaimana pendekatan hukum tata negara menjawab ini? Jadi hukum dimanapun ya itu tidak hanya dibuat tapi juga ditaati. Makanya orang bicara yang namanya law enforcement, penegakan hukum. Kalau kita lihat kasus ini, ada berbagai hal yang bisa kita lihat untuk mengatakan proses impeachment harus dilakukan. Kalau seandainya terbukti ijazah palsu. Pertama adalah karena dia tidak lagi memenuhi syarat. Sebelumnya pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatakan, pasal 7 ya, 7. bahwa syarat untuk pemberhentian itu 7A dulu. Pasal 7 ya, pasal 7 itu syarat untuk memberhentikan itu ada tidak lagi memenuhi syarat ya, melakukan perbuatan tercela ya, atau melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, kemudian suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Maka di situ itu ada 3 klaster. 1 pelanggaran hukum berat, 2 perbuatan tercela, dan 3 tidak lagi memenuhi syarat. Itu bisa masuk semua. Tergantung apakah itu, misalnya kalau pelanggaran hukum berat, apakah itu ancamannya 5 tahun atau lebih? Kalau pemalsuan dokumen itu 6 tahun. 6 tahun. Berarti masuk. 263. Oke, berarti masuk. That's okay. Berarti masuk, ya kan? Dari pemalsuan dokumen. Kemudian perbuatan tercela bisa dikonstruksikan, masa itu tidak tercela? Jujur, ya kan? Masuk juga konstruksi itu. Lalu yang paling nyata yang administratif tidak memenuhi syarat, karena syaratnya harus SMA minimal. Untuk capres. Ya, karena itu menurut saya seandainya memang gugatan ini terbukti bahwa ijazah itu tidak pernah ada, kan kita bicara andai ya, bukan berarti kita memastikan pasti iya, maka
DPR sebagai sebuah lembaga yang memang ditugaskan untuk hal seperti itu, ya harus bersikap. Bahkan menurut saya tidak perlu lagi dilakukan hak angket. Iya, Langsung saja hak menyatakan pendapat. Hak angket itu kan baru penyelidik. Iya, ini kan sudah putusan. Saya juga bingung dari kalau sampai penyelidikannya orang sudah diadili. Oh bukan, nggak bisa. Bukan ini faktanya Ini nanti. sekarang. Ya. Kalau sekarang, maksud saya long with bisa disambut oleh DPR. Tapi kan lihat referensi yang lalu. I see. Tapi kan saya bicara tentang pakem Jadi ketatanegaraan. sekarang langsung aja ke menyatakan pendapat. Iya, Kalau faktanya terbukti faktanya bahwa ijazahnya memang palsu atau tidak benar atau salah atau apa, maka langsung hak menyatakan pendapat harusnya. Anehnya, brother, nggak ada satu pun anggota DPR yang komentar soal itu, nggak pernah ada satu pun. Ya itu kan sebenarnya itu kan realitas. ya itu realitas politik. Sama dengan KM 50 kan, Ya, itu sama. banyak kejanggalan Jadi tapi ada realitas politik, ada yang hal yang ideal. iya. Nah saya kan cuma bicara hal idealnya, realitas politiknya nggak ikut-ikut kita. Jadi kita berharap ini terakhir ya. Ya, Terakhir. terakhir. Kita berharap Closing statement. proses pengadilan ini bisa menemukan dan ini bisa juga Oh iya ya. Dari Ya, ini kita harap betul pengadilan ini dia proaktif karena ini kalau tidak ini akan menjadi bawaan sejarah sepanjang Republik ini. Bahkan cacat sejarah. Ya, bawaan sejarah, cacat sejarah itu. Oleh karena itu maka pengadilan harus membuka ini semua. Kan gampang, karena adalah Pak Jokowi adalah pihak yang terlibat langsung. Kalau kemarin dipidana kan dia nggak terlibat langsung, ada institusi negara, kan dia yang digugat. Nah, cukup dia datang membawa bukti. Kalau seperti itu, bawa aja ijazah aslinya, kan gampang. Saya nggak palsu loh. Nah, kalau memang dia dapat membuktikan bahwa dia ijazahnya asli ada, Pak, maka apa yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan mengadili yang namanya Gus Nur dan mengadili Bambang adalah sah dan absah, gitu loh. Ya. Oke, sekarang closing statement. ya closing statement dari saya. Di sini nggak sampai 2 jam. Sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih, ya kan, dan kita terlibat dalam proses pemilihan presiden, tentu kita punya hak konstitusional untuk mempertanyakan keabsahan persyaratan menjadi presiden tersebut. Jangan dianggap bahwa ini adalah upaya untuk menjatuhkan pemerintahan, karena kalau menjatuhkan itu adalah yang sah dibilang tidak sah. Tapi kita justru ingin menegakkan bahwa yang sah adalah sah, yang tidak sah tidak sah. Jangan dibalik-balik. Kalau memang ijazahnya sah, case close, selesai. Asal dengan peradilan yang fair. Tapi kalau tidak sah, ya kan, terbukti, Dinyatakan tidak sah. harus dinyatakan tidak sah, dan mungkin lebih baik Presiden Jokowi mengundurkan diri. Karena jauh lebih mudah bagi bangsa ini menyelesaikan. menyelesaikannya. Modelnya atau berhenti seketika kayak model. Ya, yang mengundurkan diri. Karena kalau misalnya pakai proses impeachment lagi, Sama. nanti khawatir ada proses politisasi yang justru menghindari fakta yang ada. Faktanya A, proses politiknya B, jadi kacau jadinya. Tapi kalau tidak terbukti ya sudah, case close. Oke, demikian saudara-saudara, nggak perlu disimpulkan karena 2 pakar ini sudah dengan sendirinya menyimpulkan. Kita lihat nanti tanggal 9 Oktober 2023 sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai jam 10 pagi. Insya Allah, Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan.